Selamat datang kembali di Slow Living. Kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya kesehatan mental dalam menjalani kehidupan. Apakah kalian pernah merasa lelah, stres, atau depresi karena rutinitas kalian? Apakah kalian ingin tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tetap waras tanpa mengurangi produktivitas dalam menjalani kehidupan? Berikut akan dibahas beberapa tips bermanfaat tentang cara menjaga kesehatan mental, mengatasi burnout tanpa mengurangi produktivitas dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Sebenarnya ya, kondisi stres parah ketika kita merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional akibat rutinitas atau burnout tidak disebabkan oleh kedisiplinan yang berlebihan teman-teman, melainkan terjadi ketika kita merasa pekerjaan itu tidak kunjung selesai atau kita bertanya-tanya kapan akan menyelesaikannya. Ini hal yang dapat menyebabkan stres. Untuk itu, solusinya adalah memiliki time box atau jadwal yang teratur. Fungsinya, agar kita tahu kapan waktunya buat mengerjakan ini, kapan waktunya buat mengerjakan itu. Kenapa? Jika jadwal kita tidak teratur, kita akan melakukan segala sesuatunya secara sembrono, dalam tekanan, dan secara mendadak. Karena sesuatu yang semestinya dapat dilakukan dengan santai, dapat dilakukan dengan cepat, malah bertabrakan dengan waktu mengerjakan hal yang lain. Akhirnya, semua terasa sulit, karena waktu yang sempit, sehingga akan meningkatkan tekanan dalam diri kita disebabkan oleh waktu yang kocar-kacir. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk istirahat, malah kita pakai untuk begadang, nonton berita negatif, atau bahkan tidak tidur. Kadang juga, bagi sebagian orang, harus mandi malam sambil scrolling sosial media, yang akhirnya membuat mereka kehabisan waktu. Ya, akibat salah memposisikan waktu, kita akhirnya merasa tekanan bertambah, dan pekerjaan yang seharusnya mudah saja, malah makin terasa berat dan menyulitkan. Ayo, buat jadwal teman-teman. Tentukan kapan waktunya bangun tidur, kapan membersihkan diri, kapan kita belajar, kapan bekerja, kapan saatnya kita main HP, dan kapan saatnya beristirahat. Ya, kapan saatnya kita mengistirahatkan diri. Sebenarnya, waktu istirahat bahkan merupakan jalan terpenting, yang terkadang bagi sebagian orang, waktu ini diremehkan, bahkan tidak dijadwalkan. Mengapa penting? Ya, karena disinilah kamu bisa menikmati waktu rehat sejenak dari segala rutinitas. So, setelah dijadwalkan, maka jadikanlah waktu ini sebagai prioritas utama yang harus dihormati. Misalnya, kamu bisa memulai dengan mematikan pemberitahuan WhatsApp, sosial media, atau kontak apapun yang terkait dengan pekerjaan. Tapi ingat, kalian hanya berhak melakukan ini setelah menjalankan semua rutinitas ya, sesuai jadwal yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Lebih lanjut, terkadang kita juga mengalami gangguan kesehatan mental ketika kita terpaksa untuk melakukan sesuatu yang kita benci secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Bagi kalian yang mendapat pekerjaan sesuai passion, minat, atau hobi kalian, itu adalah berkah. Namun, tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu. Beberapa orang justru harus bekerja pada hal yang tidak mereka sukai karena berbagai alasan, terutama karena tuntutan ekonomi. Jika kalian mengalami ini, cobalah sekarang untuk menuliskan di kolom komentar hal apa yang membuat kalian melakukan pekerjaan kalian saat ini, dan jadikanlah itu sebagai pengingat di masa depan. Dan lihatlah setiap kalian merasa lelah atau bosan. Lebih lanjut, coba temukan sisi baik dari rutinitas kalian. Mungkin membantu pelanggan, membuat orang tersenyum, memudahkan urusan banyak orang, atau bahkan hanya mencintai gaji, dan berbagi sesuatu yang dapat membuat orang yang kalian cintai tersenyum. Berdasarkan penelitian dari Andrew Huberman, seorang profesor neurobiologi di Stanford University, beliau mengatakan bahwa burnout dapat dicegah dengan memiliki sosok dalam hidup yang mendukung. Seseorang yang dapat memberitahu kita bahwa dalam keadaan apapun, segala kesalahan atau buruknya kinerja kita, semuanya kita akan baik-baik saja. Ya, milikilah sosok seperti itu. Apakah itu orang tua, pasangan,
teman, atau saudara. Ini sangat penting teman-teman, untuk tetap menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat. Carilah sosok ini sekarang dalam hidup kalian, dan jika kalian merasa tidak bisa menemukannya, jangan merasa sendirian. Sebab, channel ini akan menjadi sosok tersebut yang siap mendukung kalian dalam perjuangan. Kami siap selalu ada membersamai teman-teman. Nah, itulah tips yang dapat saya bagikan kepada kalian tentang cara menjaga kesehatan mental agar tetap waras, tetap sehat tanpa mengurangi produktivitas dan kinerja dalam menjalani kehidupan. Saya harap tips ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kalian memiliki tips lain yang ingin kalian bagikan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan senang membaca dan membalas komentar kalian. Mari terus bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton. Kita bisa. Semangat!